ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورزقهم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, yang saya muliakan dihormati Ketua Forum Komunikasi Sekolah-Sekolah Islam Kepulauan Riau dan seluruh yang hadir, wabil khusus sahabat saya di pondok pesantren dulu. Jadi saya dapat kehormatan pula didampingi oleh beliau pada hari ini. Dan saya juga sengaja mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan semakin dekat pula dengan beliau nanti. Beliau sebagai sekretaris umum Majelis Ulama Indonesia Batam ya. Nah. Dan juga sebagai abdi negara di Kementerian Agama Kota Batam. Mudah-mudahan juga menambah kekuatan komunikasi dan silaturahmi di antara kita, sehingga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan, mudah-mudahan juga semakin Allah berikan kemudahan, Allah kokohkan dan Allah mantapkan. Amin. Ikhwani wa akhwati fillah, terima kasih kepada saudaraku Abu Adam yang subhanallah di saat saya merencanakan berjalan ke Natuna, beliau menghubungi. Sampai-sampai WA-nya saya diamkan sebulan ya Abu Adam. Tidak terbaca gitu. Entah sengaja atau enggak, pokoknya dia maafkan aja lah tuh. Ya. Jadi kemarin saya buka di waktu saya juga merencanakan ke Natuna, dan Natuna itu sebenarnya sudah hampir 2 tahun juga direncanakan, belum sempat-sempat. Kalau kawan-kawan minta dah lama, tapi apa boleh buat. Saya ditanya oleh sebagian rekan dosen di UIN Suska, Ustaz nampaknya sibuk sekali katanya. Enggak, saya enggak sibuk, cuma waktu saya banyak dipakai orang. Itu aja. Jadi enggak sibuk Ustaz, tapi waktu lebih banyak dipakai orang. Sampai-sampai orang nak berkunjung ke rumah, saya bilang enggak usah ketemu di rumah. Saya di rumah untuk istirahat, untuk keluarga. Itu pun kadang dah tidur mereka baru saya pulang. Nah, tapi ada juga lah kebaikannya. Bisa saya nutup pintu. Ya, karena laki-laki terakhir nutup pintu biasanya kan. Ya, menyelimuti mereka. Nanti pas bangun sebelum subuh saya juga yang bangunkan insyaallah. Jadi oleh sebab itu terima kasih kepada saudaraku Abu Adam yang telah, Masya Allah, pas saya nak ke sini beliau berkomunikasi, awak nak minta izin lewat, justru di sini yang paling padat. Ya, awak izin lewatnya, tapi di sini yang paling padat. Ini dari sampai di bandara atau sebelum berangkat kemarin sudah ingin disisipkan lagi kegiatan baru. Dan ada kemungkinan lagi sisipan baru. Ya, subhanallah. Ala kulli hal, bagaimanapun, karena memang ini sudah jalan kita. Ya, sudah jalan kita, jalan dakwah ini.
ya apa boleh buat. Jadi siap tak siap harus siap. Siap tak siap harus siap. Antum juga kalau enggak, antum sebenarnya ada kegiatan juga hari ini. Ya, cuman karena ada kegiatan ini antum harus siap juga. Nah, karena sudah siap di ruangan ini harus siap juga mendengar. Baiklah ikhwani akhwati fillah. Sekali lagi kita bersyukur pada Allah SWT atas nikmat ini. Andainya pertemuan ini tidak menghasilkan kecuali hanya sebuah pertemuan antara kau dan aku, ya kita bersama. Nah, antara kita saling memberikan sedekah, senyum, karena senyum itu adalah sedekah. Semakin banyak tersenyum, semakin banyak sedekah. Itu sudah cukup kebaikannya. Apalagi kalau ada hal-hal yang mungkin bagi saya mungkin belum saya manfaatkan, tapi pas sampai ke tangan antum, Masya Allah luar biasa termanfaatkan. Karena ilmu itu ibarat kata para ulama, kalau tunggu dulu kita baru boleh menyampaikan, kalau sudah mengamalkan semuanya mungkin tak seberapa ilmu yang bisa kita sampaikan. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah diminta oleh jemaahnya di saat beliau imam wa khatib Jami' Al-Basrah, Al-Jami' Al-Kabir, untuk memerdekakan untuk khutbah tentang keutamaan memerdekakan hamba sahaya. Diminta pekan ini, dia bilang insya Allah. Ditunggu, temanya tidak juga tentang itu. Pekan depan diminta lagi, insya Allah akan saya sampaikan. Tapi tidak juga disampaikan. Sampai 3 kali 4 Jumat. Berarti 12 Jumat baru beliau menyampaikan. Yang tadi minta, kenapa lambat Syekh? Ya ibarat nasi dah basi pula, semangat dah rendah pula. Apa kata beliau? Di saat antum meminta saya untuk menyampaikan khutbah tentang itu, saya belum merasakan nikmat memerdekakan hamba itu. Akhirnya saya bertekad untuk berusaha, punya kemampuan untuk mendapatkan hamba sahaya dan memerdekakan. Ya, selama 3 bulan itu beliau menabung, berusaha sehingga bisa membeli hamba sahaya dan langsung dimerdekakan. Di saat itu beliau merasa percaya diri penuh menyampaikan. Kalau tunggu seperti ini semuanya, ya kalau saya nanti bicara tentang dakwah ke pedalaman, awak sekarang dah terikat di perkotaan. Iya kan? Walaupun tak PNS tu ya, cuman untuk izin keluar ni kan terpaksa. Abdi negara namanya. Kadang-kadang kawan-kawan saking aponya solat pun terlambat gara-gara abdi negara, bukan Abdullah lagi katanya. Apa terlambat solat boyan? Awak kan abdi negara katanya. Bukan Abdullah. Allah musta'an. Jadi kadang-kadang abdi negara, kadang-kadang lupa solat jadi Abdullah. Oleh itu, saya akan mencoba pada kesempatan ini materi tadi diminta bahwa ini adalah lembaga pendidikan ya, dan juga dakwah sekaligus. Dan saya terbawa pula not ini karena ini kemana-mana saya bawa. Saya pernah juga ke Bekasi di Al-Bina. Nah, pernah menyampaikan materi dan saya coret-coret juga. Nah, saya coba insyaAllah saya sampaikan kembali di sini. Tidak apa-apa punya orang juga. Hah? Kalau tidak saya ganti dengan yang lain, tidak ada masalah. Masih ada coretan lain. Nah, tidak apa-apa. Oke. Pasti itu seperti kata Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Beliau mengatakan saya membaca Ar-Risalah dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah
sampai 50 kali. 50 kali diulang-ulang. Awak sekali tidak pernah tamat ya. Nah, ini 50 kali sampai tamat. Dalam riwayat lain 500 kali. Wa kullama qara'tu alaihi istafadtu minhu fawaida lam astafidha minhu min qabl. Setiap kali saya baca pasti ada pelajaran-pelajaran baru yang saya dapatkan sebelumnya. Setidaknya tuan-tuan kan belum juga tidak mendengar waktu itu kan? Insya Allah. Kalaupun dengar tidak masalah. Yang sudah pernah dengar, oh betul, mengingatkan kembali. Lancar kaji karena diulangi, pasal jalan karena dilalui. Insya Allah. Baiklah ikhwani fillah. Waktu itu saya memberi tema kajian itu dengan menjadikan lembaga pendidikan sebagai lingkungan yang menyenangkan. Bagaimana lembaga pendidikan ini menjadi lingkungan yang menyenangkan. Dengan arti kita-kita dan termasuk saya ini, untuk saya pertama sekali, karena saya juga berkecimpung di lembaga pendidikan, baik sebagai ketua maupun sebagai anak buah. Kalau di UIN saya jadi bawahan, kalau di yayasan jadi atasan. Gitulah kita semuanya, kadang jadi atasan, kadang jadi bawahan. Jadi jangan rendah ketika jadi bawahan, jangan pula pongah ketika jadi atasan. Antum di sini atasan, di sana bawahan. Dan kita semuanya bawahan karena kita hamba yang maha di atas. Allah di atas, kita di bawah. Jadi kita orang bawahan, semua hamba. Tidak seorang pun kecuali datang kepada Allah kecuali menjadi hamba. Ma'asyiral ikhwah yang dirahmati Allah SWT. Nah, menjadikan lembaga pendidikan sebagai lingkungan yang menyenangkan. Ini harus dan tidak dapat tidak. Penyelenggaranya mesti orang-orang yang senang. Mesti orang-orang bahagia. Mesti orang-orang yang menjadi teladan. Mesti menjadi orang-orang yang diikuti. Karena mustahil menyenangkan kalau tuan-tuan tak pernah merasakan senang. Tadilah Imam Al-Hasanul Basri tak pede dia menyampaikan fadilah tentang memerdekakan hamba sampai beliau memerdekakan dulu. Tuan-tuan juga tidak akan begitu pede menyampaikan enaknya masuk surga sebelum masuk surga dulu ya Syekh. Sebelum mengenali seperti apa itu surga dan yakin akan masuk ke dalamnya. Oleh itu, maka kalau kita ingin menjadikan lembaga pendidikan lembaga yang menyenangkan, lembaga yang membahagiakan, siapapun yang masuk ke dalamnya merasakan lingkungan yang indah dan nyaman, bukan gerah dan kepanasan. AC banyak tapi kepanasan dalam. Gaji besar tapi tak tentram. Tapi ada lembaga, Masya Allah, gaji kecil tetapi orang dalamnya gemuk-gemuk. Ada yang sebagian gaji besar, badan kurus-kurus. Entah apa rahasianya itu sih. Makan banyak tapi tak ada bekas. Tapi ada makan banyak sikit, nampak di badannya. Saya dulu waktu masih sekolah dengan beliau ini, makan banyak, badan kurus. Sekarang makan kesedikit dari dulu, daripada dibanding antum lebih banyak juga memang. Ya, antum makan sedikit tapi Masya Allah dah berat bawahnya. Dulu melayang, sekarang melenggok. Itulah payahnya. Enak dulu lagi Ustaz ya. Enak lagi dulu. Nah. Jadi baru bisa kita menyenangkan bila kita orang-orang senang.
di level apapun, di level rumah tangga, antum tak mungkin membahagiakan istri tak selama antum tak pernah bahagia di rumah. Sebaliknya istri juga tak akan merasakan bisa membahagiakan suami kalau dia tidak bahagia di rumah itu. Anak juga seperti itu, orang tua dan seterusnya. Nah, bagaimana lingkungan itu memang harus diisi oleh orang-orang yang bahagia supaya bisa menularkan bahagia orang-orang yang merasa nyaman sehingga bisa pula menularkan kenyamanan itu kepada siapapun yang berhubungan dan berkaitan dengannya. Oleh itu ikhwani fillah wa khawati fillah, kalau kita bicara tentang siapa yang pendidik yang paling bahagia dan membuat orang-orang di sekitarnya paling bahagia, tentu semua kita sepakat bahwasanya dia adalah al-muallimul awwal, yang menjadi soko guru kita, teladan dan uswah satu-satunya bagi kita, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang paling bahagia. Buktinya di saat sesempit apapun pikirannya tetap tenang. Di saat dihimpit dengan beban dakwah seberat apapun, beliau tetap adil dan penyayang. Tuan-tuan masih ingat bahwa Nabi kita alaihi salatu wassalam berdakwah tidak mudah. Kalau kita hari ini misalnya mendapatkan tantangan dan kesulitan, kadang-kadang difitnah dengan tuduhan yang bukan-bukan. Kan dituduh kadang-kadang kan? Ya, tuduhan macam-macam. Kalau ngaji di Jabar Rahmah itu, di Jabar Rahmah kan? Ini kan Jabar Rahmah ini. Iya, ruang Jabar Rahmah memang. Antum lupa, enggak nengok masuk tadi. Ngaji di Jabar Rahmah itu berbahaya katanya. Macam-macam tuduhan kan? Nah, kalau antum tak berbahaya, tak usah dijawab yang seperti ini. Tak usah dijawab. Karena tuduhan yang tak ada pada diri kita, tak perlu dijawab. Musa dituduh oleh Fir'aun, dengan tuduhan yang tidak ada padanya. Apa tuduhan yang tidak ada padanya? Misalnya dia dituduh sebagai orang gila. Dia tidak gila, tidak sibuk dia menjawab, saya tidak gila. Kalau antum dituduh orang bodoh, ada juga ustaz yang nuduh saya orang bodoh sana. Maka saya bawa beliau sini gitu. Tanya beliau, saya masuk orang bodoh apa tidak? Kan itu. Ibu ya. Maka saya tidak sibuk menjawab yang seperti itu. Sebab saya insya Allah tidak bodoh kan? Jangan sibuk katakan itu, tidak usah. Sama dengan orang yang menuduh misalnya kalau ngaji Al-Quran hadis nanti akan membentuk orang-orang radikal. Santai saja, memang kami radikal. Nah, memang kami radikal, rajin, cerdas dan berakal. Atau ramah, terdidik dan berakal. Bagus, tidak apa-apa. Kita tidak perlu sibuk-sibuk dengan itu. Nah, Nabi kita alaihi salatu wassalam juga seperti itu. Dituduh majnun, beliau tidak majnun, dia tidak sibuk mengklarifikasi, wahai masyarakat Mekah, saya tidak gila. Tidak. Karena orang itu tahu sendiri bahwa Nabi tidak gila. Nabi memecah belah umat tuduhannya. Nabi juga tidak mengatakan, tidak sibuk dengan memalak itu. Sebab beliau bukan pemecah belah umat. Beliaulah justru pemersatu. Tapi dituduh sebagai pemecah belah. Maka dalam kondisi seberat apapun, sesempit apapun, beliau tetap bahagia. Makanya orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang bahagia.
Makanya Allah sebut dalam Al-Quran, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Dengan rahmat dari Allah, linta lahum, kamu berlemah lembut dengan mereka. Jadi ini sebenarnya kita bisa menjadi orang yang lemah lembut, itu rahmat Allah. Ketika kita melihat orang bersalah itu bukan benci tapi kasihan, itu rahmat Allah. Ini yang parahnya, lihat orang bikin kebaikan aja benci gitu. Lihat orang berbuat baik benci. Ada lewat masanya dulu-dulu, di masa kami tua dulu. Sekarang udah muda dikit. Nah, di masa kami tua dulu, kalau rajin ke masjid, banyak orang benci waktu itu. Apa sebab? Sok-sok alim masih muda sudah sok-sok jadi orang tua gitu. Makanya dulu di masjid-masjid kan ngaji orang tua, nggak ada. Kalau ngaji remaja tuh jarangnya. Adapun nanti harus dicari ustaz tidak seperti Ustaz Asman. Ustaz Asman ngaji banyak ayat, banyak hadis katanya. Kalau bisa tidak pakai ayat, tidak pakai hadis. Itu penceramah hebat waktu kami dulu. Nah, tapi sekarang dah payah, kita harus bisa buat pun hadis, tanya pula sahih apa enggak katanya. Dah sebut sahih katanya, siapa yang sahihkan katanya. Awak enggak hafal semua katanya. Kalaupun dah sebutkan siapa yang mensahihkan, dia tanya ada enggak ulama lain yang mendaifkan. Dah kita bilang enggak ada misalnya. Siapa yang memahami seperti pahaman ustaz itu? Ustaz mujtahid atau tidak? Dipaksa pula kita jadi mujtahid dulu, baru bisa bicara. Tapi alhamdulillah, dengan demikian kita terdorong terus untuk selalu belajar. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih belajar. Ini datang ke tempat antum ini saya dalam rangka belajar berdakwah. Ya, belajar menghadapi orang Batam. Nah, ma'asyiral ikhwati wal akhwat dirahmati Allah. Nah, itu rahmat. Fabima rahmati minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Andainya kamu faddan itu adalah orang yang keras. Ghalizal qalbi, maksudnya kasar, akhlaknya kasar. Gimana orang kasar itu, ikhwan? Saya buat dua contoh dari yang pernah saya alami dengan guru saya. Tapi tentu tidak usah cari siapa orangnya ya. Ya, jangan cari-cari nanti ya. Nah, ini guru saya kalau nyuruh dasman, tolong belikan dengan kawan-kawan semen. Tahu semen? Tidak tahu ya? Batu? Tidak tahu juga? Batu ampar. Nah, beli batu atau semen 5 sak. Tuan-tuan tidak pernah tengok semennya, kecuali dia jadi kayak gini aja. 5 kampi. Tidak tahu juga ya? Tahu ya? Macam tidak tahu aja. Baik. Jadi ini uangnya, ini ongkos transportasinya, ini uang makannya. Makan dulu sebelum, biar bertenaga. Jelas? Pas kita beli, kita makan dulu Ustaz ya. Selesai makan baru angkat. Kan itu akan lambat sampainya. Nah, maknanya kalau antum sudah sampai meja makan lambat selesainya. Rencana sejam jadi 2 jam setengah. Kalau meja makan. Kalau meja kuliah yang cepat selesainya. Gimana, ada pertanyaan? Diam semua. Kalau gitu kita pulang aja. Alhamdulillah pulang. Tapi kalau meja makan enggak lama. Itu lambat. Dia tak apa-apa. Ya, selesai kerja. Yang satu lain lagi. Yang satu suruh beli ini. Awak tertegak situ. Mana duit? Pakai tidur kamu dulu katanya. Disuruh pakai duit kita dulu. Jangankan ongkos, uang makan, terlambat pun kena marah. Antum suka yang mana? Hah?
Suka yang pertama kan? Sama, saya juga. Semua kita suka yang pertama. Makanya kalau yang pertama nyuruh, belum disuruh kita sudah dekat-dekat itu. Untung-untung disuruh. Nah, ini tipe yang pertama, ini tipe ayah saya. Tapi jangan harap pula saya seperti itu. Belum tentu. Ya harus coba dulu. Ada yang mau jadi anak buah saya, pindah ke Bangkinang. Nah, tipe ayah saya, bukan saya bilang, tipe ayah saya, supaya tidak ria. Nah, ayah saya begitu. Nah, yang kedua, jangan bilang pula, jangan-jangan tipe maknya pula. Enggak, bukan. Kan saya bilang tadi dua-duanya guru saya. Jadi pasti kita akan senang dengan yang pertama. Terlambat pun tak ada marah. Karena apa? Marah itu, ikhwani billah, kalau tak perlu tidak usah marah. Karena kata Imam Ahmad rahimahullah, tis'atu a'syaril adabi fit taghadhi. 9/10 dari adab yang mulia itu ada pada at-taghadhi. At-taghadhi itu kesalahan yang berlaku tapi tidak menimbulkan mudarat. Kan ada kesalahan tapi tidak mendatangkan mudarat. Apa contohnya? Ya, misalnya kita nak beli barang tadi. Rencana beli hari Ahad. Terus harus ada persetujuan direktur. Tiba-tiba dia beli karena murah hari itu dari biasa, belinya hari Jumat. Pakai duit dia dulu. Karena duluan beli dengan harga lebih murah, kerja selesai, duit tak habis, kena marah pula. Ini kan kesalahan, betul, salah. Karena tidak sesuai dengan kesepakatan. Tapi kesalahan ini, yang seperti ini, diamkan aja. Kalau perlu apresiasi. Ya, awalnya kalau beli tadi di hari biasa 70.000 satu sak, karena dia beli lebih awal dapat 55 misalnya. Karena dia langsung ke tangan kedua misalnya. Jangan gara-gara administrasi tadi kita perpanjang masalah. Contoh konkret. Nah, inilah contoh konkret. Tapi tahu saya takut bergunjing pula. Ada di sebuah lembaga, ya ketika itu akan berkunjung raja. Raja akan berkunjung. Ini kisah nyata. Saya terima dari orangnya langsung. Jadi bukan fiksi ya. Dan sanadnya Ali gitu. Riwayat Dasman Yahya Ma'ali. Nah, sanadnya Ali. Langsung dari korbannya saya yang mengatakan itu. Raja akan datang. Nah, sebelum raja datang karena dia akan keliling, ada waktu untuk pihak lembaga ini untuk berdialog langsung dengan beliau. Ya, ada usulan dari seorang pejabat tinggi bahwa ini pembangunan kita ini sudah 20 tahun, marketnya selesai. Ya, market nama itu. Iya, set plan-nya. Tidak beranjak-anjak, tidak pernah diansur membangunnya. Sebuah kota pendidikan. Nah, kini kesempatan, biasanya raja kalau pas baru dibaiat, dia duitnya masih pemurah tentu, supaya ya namanya tebar pesona lah. Ya supaya menarik loyalitas rakyat. Nah, bagaimana kalau kita usulkan? Nah, pimpinan rapat waktu itu tidak setuju. Apa sebab? Pemerintah itu punya skala-skala yang sudah tersusun rapi. Mana yang prioritas, mana yang belum prioritas. Biarkan aja, kalau dianggapnya kita nih prioritas, pasti diprioritaskannya. Kalau tidak, tunggu sajalah. Istilahnya jangan reaktif, jangan aktif tapi, jangan proaktif tapi pasif aja. Subhanallah. Setelah didiskusikan tidak juga diterima oleh pimpinan rapat, akhirnya dia keputusan tidak diusulkan. Nah, bertemu dengan raja, dialog terbuka, selesai para petinggi yang bicara, sekarang terbuka untuk semuanya.
Nah, yang syekh tadi karena ini dibuka open untuk semuanya, apa istilahnya itu liqa maftuh, kesempatan dia bilang, saya nunjuk tangan dia langsung itu, masya Allah tabarakallah, dia nunjuk. Dan setelah maklum bicara dengan paduka raja ini kan harus bahasanya panjang kan, ya harus pakai puji-puji dulu. Awak nak minta terus pandai puji-puji, biar rendang tuh enak harus banyak bumbunya, ya kan? Ya itu enggak. Kalau nak minjam duit jangan langsung aja. Makanya kalau nak bahasa ini belajar pada orang Minang, makanannya kan rendang kan banyak rempahnya. Dia bilang dah baca itu dah kerajo le lancar, dagang le laku dan seterusnya. Anak yang kat patambo ni magul ya. Itu selesai bisa menyembiti. Mana-mana jangan langsung nyembiti, tidak dapat dia. Nah, jadi muter-muter dia memuji dan sebagainya. Akhirnya dia sampaikan bahwa market ini dah lama tidak dikerjakan. Alhamdulillah sang raja langsung menyetujui. Dan justru langsung bicara ke sekretaris apanya bagian ininya, catat langsung harus dilaksanakan. Alhamdulillah terlaksana. Cuman pimpinan tetap marah sama tetap marah gitu, walaupun hasilnya mohon maaf ya, dari awalnya sekitar belasan gedung yang ada dengan usulan tadi menjadi 80 lebih. Berapa tambahnya itu? Awalnya gedung-gedung usang sekitar belasan yang ada kan. Sekarang dengan usulan itu disetujui oleh sang raja menjadi bangunan megah lebih dari 80 bangunan. Tapi tetap dia kena imbasnya. Kenapa? Karena melanggar kesepakatan tadi. Akhirnya kenaikan pangkatnya dilacikan selama 2 tahun. Nah, antum mau yang seperti itu? Hah? Kan tidak ada mudaratnya. Tidak ada mudaratnya secara administrasi, enggak ada, secara aturan perundang-undangan tidak ada, secara apa, tidak ada mudaratnya. Paling-paling antum berani-berani melanggar apa yang saya gitu. Nah, pimpinan apalagi di pendidikan yang seperti ini punya ekses yang tidak baik. Pertama, antum sudah menzalimi orang yang berjasa. Padahal ini tidak ada sama sekali merusak sistem. Hanya ego pribadi yang masa dia yang menyampaikan, kenapa tidak saya? Harusnya saya sebagai pimpinan, harus saya yang bicara. Enggak. Walaupun nanti dari sisi adab, di adab kan ada babnya nanti, bahwasanya yang besar, yang senior didahulukan. Itu di bab adab. Cuman kan tadi sudah selesai, yang besar-besar sudah dikasih kesempatan, sekarang terbuka untuk semuanya. Oleh sebab itu Imam Ahmad mengatakan tis'atu a'syaril adabi fit taghadhi, yaitu 9/10 dari adab itu ada pada at-taghadhi, yaitu apa istilah bahasa kita taghadhi itu? Kesalahan itu ada tapi seolah-olah tidak ada. Ini kalau orang-orang bidang apa perumah tanggaan diterapkan, rumah tangga ini bagus nih, khususnya para suami. Antum tahu sendirilah yang nama istri itu perempuan pada umumnya anti salah. Tahu kan? Yang namanya perempuan tak boleh disalahkan. Betul ibu-ibu? Depan kami aja gitu. Saya tahu kok, saya punya istri juga. Perempuan itu paling tidak suka disalahkan. Oleh sebab itu, antum kalau nanti dikritik oleh istri, bilang aja, minta maaf sayang, abang yang salah. Besok tak diulang lagi. Besoknya lagi diulang. Besok aja. Ya. Mungkin sejam lagi diulang, tidak apa-apa. Kan besok yang tidak diulang. Pokoknya minta maaf aja. Ya, banyak kawan yang mencoba seperti itu. Saya termasuk yang pernah mencoba sekali. Hasilnya luar biasa.
Coba bayangkan, awak ustadz ya, kan termasuk ustadz ya, iya kan? Ya, nah, ustadz begini, tiba-tiba saya dapat nasihat dikirimin oleh istri melalui ceramah seorang ustadz yang memang lebih terkenal dari saya, tapi junior saya. Junior saya. Dulu ketika tes untuk suatu kegiatan, saya yang bantu. Iya, saya bantu. Tapi jangan kasih tahu orang lain. Iya, antum aja. Tapi sudah di live kan itu. Nah, dinasihati, harusnya ego saya kan naik kan. Coba bayangkan, lulusan doktor hadis pertama dari Indonesia di Madinah, misalnya nih, kan egonya bangkit nih. Dinasihati oleh orang yang tamat fakultas perikanan, bidang agama. Gimana kira-kira? Tapi enggak. Sebab di dalamnya memang benar. Nasihat itu pas, momennya enggak pas. Kemudian caranya kurang pas juga. Akhirnya saya ingat pesan Imam Ahmad ini, pura-pura enggak tahu aja lah. Akhirnya saya tulis, saya balas ya. Dengan penuh nafsu saya balas. Ya, terima kasih sayang. Memang abang yang salah. Ya, doakan mudah-mudahan tak terulang kembali. Masya Allah, betul-betul bunga datang. Istri suami yang paling dicintai, macam-macam lah rasanya. Itu enak kan pas pulang, Masya Allah. Anda tahu sendirilah, orang sedang-senang. Nah, kalau sempat saya balas, kira-kira saya kirim ceramah saya. Apa yang terjadi? Jadi itu ikhwani fillah, ini penting. Dia menciptakan kenyamanan di sini. Nah, dalam sambungan ayat tadi, sebenarnya di komunikasi kita banyak kenanya di komunikasi. Ayat tadi, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Kalau kamu kasar, keras hati, mereka akan meninggalkanmu. Kalau karena penderitaan, sedikit gaji, lambat turun gaji, tak ada gaji, orang tak akan tinggalkan kita. Iya kan? Tapi kalau sempat terima gaji dia terima sendiri, awak tak terima tuh iyalah. Kan ada sebagian tuh, dia dapat banyak, jangankan tempias, niti pun tak ada. Tahu enggak bahasanya? Ibarat hujan, gaji dia banyak dapat, awak bawahannya, ya awak kan setidaknya dapat tempias pun jadi lah. Tahu tempias? Tempias. Tempias hujan kan ada tempias itu. Ya, jangankan tempiasnya, nitik pun tak ada bocor sedikit pun. Tidak paham, alhamdulillah. Untung tidak paham. Nah, kalau gitu mungkin tak senang kita. Tapi kalau sama-sama tak bergaji, dia tak bergaji, kita tak bergaji, insya Allah pakai manajemen qanaah. Ya, kami ketika di UIN, Ustaz, ya, saya pulang dapat undangan dari rektor UIN waktu itu. Jazahumullah khairan. Karena bersangka baik dengan saya. Sampai sekarang masih baik. Saya lihat anggaran tahun pertama itu setahun 26 juta. Terkejut enggak kira-kira? Hah? Kami pertama sebagai istilahnya disuruh mendirikan Ma'had Al-Jami'ah itu. Hanya dengan anggaran 26 juta setahun. Ada enggak lembaga yang tuan-tuan pimpin itu 26 juta setahun biayanya? Padahal waktu itu pangkat selevel dekan. Nah, saya karena tidak biasa pegang duit banyak, saya tidak risau. Biasa pegang duit sedikit kan. Alhamdulillah kalau saya banyak habis sedikit tidak cukup. Serius ini, kalau banyak habis gitu. Tapi dikit tidak cukup. Nah, akhirnya saya kumpulkan kawan-kawan, gimana? Ada Ustaz Akmal, Ustaz masih kenal Akmal Munir kan, senior kami. Kemudian di wakil dua saya Dr. Helmi Basri, itu di bawah kita. Apa kata Ustaz Akmal? Kita pakai manajemen qanaah saja Ustaz.
Berapa ada itu kita nikmati, yang tidak ada sama-sama dicari. Alhamdulillah dengan izin Allah sempat juga kami 5 tahun di lembaga itu. Akhirnya dari anggaran hanya 26 juta, terakhir kemarin kami tinggalkan yang anggaran 1,3 miliar. Iya. Mana yang banyak? 26 juta semua 3. Kalau antum kalau 26 mau enggak saya suruh jadi ketua? Enggak ya. Kalau sudah 1,3 berebut pakai tes pun boleh. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saudaraku semuanya. Jadi manajemen qanaah. Nabi SAW dalam kesempitan tak pernah tinggalkan oleh sahabat. Karena apa? Karena lingkungan dengan beliau itu menyenangkan. Karena apa? Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Nah, gimana metode Nabi SAW dalam membina para sahabatnya ketika akan memutuskan sesuatu yang harus diputuskan? Maka Allah bimbing dia dengan fa'fu anhum. Maafkan mereka. Karena nanti di ujungnya ada musyawarah tuh. Jadi sebelum rapat itu, ikhwani billah, ini ketika kami di pelatihan manajemen, saya memang suka ikut apapun, ya, apapun. Kursus montir ikut juga saya. Nilai tinggi, excellent. Iya, 98 nilainya. Cuman jangan suruh saya dimontir enggak. Itu enggak. Itu teoritis. Untuk masang-masang listrik ikut juga saya. Di Madinah itu kursusnya. Kursus ilmu komunikasi, ilmu administrasi, ilmu pembuat laporan pendidikan di yayasan, dakwah, kemudian ilmu manajemen. Nah, semuanya saya ikuti. Jadi antum kalau ada ikut aja. Karena kaedahnya kalaupun tidak bermanfaat insyaallah tidak bermudarat. Walaupun tidak bermanfaat tapi tidak bermudarat. Tapi kalau jelas mudarat jangan ikut. Itu kaedahnya. Jadi walaupun belum bermanfaat sekarang tapi tidak bermudarat, ikuti saja. Saya ikuti. Jadi ada istilahnya tahyiatul ajwa atau tanqiyatul ajwa qabla al-ijtima'at. Yaitu menetralisir keadaan cuaca sebelum pertemuan dan permufakatan. Yang pertama harus dari kita fa'fu anhum. Setelah tadi fabima rahmati minallahi diantarahum, itu udah berjalan ya. Nah, sebelum kita akan melakukan pertemuan harus maafkan mereka. Antum sebagai pimpinan, sebagai anggota, masuk ruang rapat itu tidak ada sesuatu dendam pada saudara. Fa'fu anhum. Maafkan mereka. Sehingga hati itu benar-benar bersih untuk membawa suatu keputusan. Ini kadang-kadang kan kita enggak. Rapat hanya sekedar sosialisasi. Rapat namanya. Tapi pembacaan keputusan. Yang pertama ini, Anda harus setuju. Kalau tidak setuju, out. Kalau itu tidak usah rapat. Tidak usah rapat. Ada kawan rapat memilih siapa pimpinan pondok. Tapi sebelum itu saya dituliskan pimpinan pondok dia. Sudah dipasang. Tidak apa rapat lagi, Ustaz. Iya, pimpinan pondok belum ada. Nah, sekarang hari ini rapat untuk pimpinan pondok. Akhirnya ditulis di baliho, spanduk pimpinan pondok si fulan. Kira-kira yang lain ikut rapat gimana perasaannya? Kita hanya sebagai untuk tanda tangan legitimasi. Nah, jadi sebelum masuk fa'fu anhum, maafkan mereka.
Tidak ada dalam hati kita ghil terhadap saudara kita. Yang kedua, wastaghfir lahum. Bukan hanya dosanya kepada kita, kesalahan pada kita, tetapi juga kesalahannya kepada Allah. Karena orang yang berdosa juga qalilut taufiq, tak diberikan taufik, adimut taufiq. Oleh sebab itu mohonkan ampunan kepada Allah untuknya. Setelah itu baru wasyawirhum fil amri. Setelah hilangkan perasaan-perasaan itu, maka bermusyawarahlah dengan mereka dalam memutuskan suatu perkara. Kalau begini keadaannya, insya Allah keputusan kita keputusan yang benar-benar dari hati yang bersih, tidak ditekan oleh unsur-unsur kepentingan. Ini di zaman sekarang ini subhanallah fitnah luar biasa ikhwan. Yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah asyahwatul khafiyah, syahwat tersembunyi. Kata Nabi, mazibani ja'i'ani, bukanlah dua serigala yang lapar. Bi akhwafa ma akhafu alaikum minasyahwatil khafi ala ghanamin, bi akhwafa ma akhafu alaikum ala ghanamin minasyahwatil khafiyah. Yaitu tidaklah dua ekor serigala lapar yang dilepas ke segerombolan kambing lebih saya takutkan daripada syahwat yang tersembunyi. Apa syahwat tersembunyi? Hubbus sadarati fid din, ingin selalu menjadi pemimpin di lembaga agama, di bidang keagamaan. Ada syahwat tersembunyi. Ya, kita bersembunyi di balik ilmu, tapi ada nafsu di dalamnya. Kalau dulu tersembunyi, sekarang hampir terbuka, banyak kita lihat. Karena media itu ada juga tidak bagusnya. Jadi apa-apa yang seharusnya tidak kita ketahui jadinya. Dia pertarungan yang luar biasa, lebih dahsyat lagi daripada partai politik genang. Nah, lebih dahsyat dari partai politik. Ini berbahaya akhwan. Sampai na'udzubillah, adik-beradik pun kadang berantem gara-gara ingin memimpin yayasan yang diwariskan oleh orang tuanya. Subhanallah. Ya subhanallah. Ini adalah syahwat al-khafiyah yang tersembunyi. Makanya kalau selalu yang kami tekankan ke kawan-kawan, ketika ada orang yang minta tolong kadang untuk menghidupkan yayasan yang mati, tidak mau, hidup segan. Apa namanya? Hidup tak mau, mati segan. Dia onggak mati sogan. Nah, itu bahasa yang pasnya kan. Dia onggak mati sogan. Enggan hidup, mati pun tak mau. Ya. Macam hidup tapi tak berjalan. Banyak yang minta tolong. Lalu saya sampaikan ke kawan-kawan, tuan-tuan, kalau siap sebagai pendorong mobil mogok, ada mobil tidak hidup kita dorong, kadang-kadang orang tu tidak sempat terima kasih sama kita, paling lambaikan tangannya. Iya kan? Ada. Saya bilang kalau tuan-tuan siap sebagai pendorong mobil mogok, kita lakukan. Tapi kalau berniat memiliki, jangan. Kalau niat memiliki, ada lagi yang datang ke saya, Ustaz, minta Ustaz jadi pembina. Saya bilang, Bapak masih ingin enggak anak keturunan punya andil dalam lembaga ini? Kalau bisa iya Ustaz. Kalau gitu saran saya, pembina semuanya dari keluarga. Karena pembina itu pemilik. Tapi kalau seandainya bukan untuk keluarga, karena wakaf untuk keluarga kan boleh, maka kalau memang niatnya untuk bersama, untuk umat, maka ayo silakan. Seolah-olah Bapak tidak pernah punya tanah ini, tak pernah punya bangunan ini.
Bapak pembina, saya pembina, yang lain pembina. Tapi tidak ada untuk keluarga. Artinya anak bapak, anak saya, anak masuk lembaga ini sama posisinya. Harus melalui kriteria dan telah ditentukan bersama. Tapi kalau tidak, saya siap membantu dengan pikiran, dengan tenaga yang saya miliki, tapi bapak pembina. Terus terang. Saya pun begitu, kalau tidak siap untuk tidak memiliki, saya tidak ikut. Tapi kalau saya siap, saya ikut ya. Ma'asyiral ikhwan yang dirahmati Allah. Kembali ke yang tadi. Nah, bahwasanya keputusan diambil dengan hati yang bersih, tidak ada hal-hal yang kepentingan-kepentingan yang mendalamnya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Yang seperti dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, ikhwan, harus kita tentukan apa misi, apa visi dan misi pendidikan kita. Apa visi dan misi dakwah kita. Kalau secara singkat saya katakan, visi dakwah kita, visi pendidikan kita adalah ingin kembali ke tanah air asli kita. Itu saja. Ingin masuk surga. Kita aslinya penduduk surga. Iya, enggak? Datuk antum kan adalah orang surga nih. Itu Adam. Iya kan? Nah, dan kita ke dunia ini kata Allah, walakum fiha mustaqarrun wa mata'un ilahin. Hanya sementara tinggal dunia ini. Dan Allah juga menyebut bumilah tempat kita tinggal. Mars tak masuk lah. Antum tidak usah ikut-ikut mimpi ke Mars. Mimpi menakutkan itu. Tahu tidak antum berapa biayanya kalau antum nak tinggal di Mars? Awak Batam aja yang taraf hidup tinggi begini dan loyo kita dibuatnya. Ya kan Batam kan tinggi kan? Ya bergaji 5 juta di Batam sama dengan 3 juta di Pekanbaru mungkin Ustaz ya. Makanya saya tidak mau tinggal di Batam. Apalagi di Mars. Mars itu kabarnya kalau antum nak pergi, masing-masing siapkan $1 miliar. Satu orang. APBD Kepulauan Riau ini berapa? Tidak tahu. 4 triliun. Berarti kalau $1 miliar, 14 triliun lebih. Berapa provinsi untuk satu orang tuh? Jadi orang Indonesia, saya nasihatin tidak usah ikut-ikut tinggal di planet Mars. Tidak usah, jangan sibuk ke situ. Ya, anak-anak kita di sekolah tidak usah sebut-sebut itu. Sia-sia aja. Bilang saja kita nak tinggal kembali di surga. Nak ke Mars biarinlah. Nak ke bulan lepas sajalah. Nak ke Bermuda biarin aja. Tidak usah kita sibuk-sibuk dengan itu. Kami dah lama sibuk dengan itu dulu. Membahas sinus kosinus tangen sampai marah pula guru kita Pak Kapar sama kita. Kan masih ingat Bu ya? Itu saya tanya kan? Ingat. Saya tanya, mohon maaf Bu ya. Ini belajar sinus kosinus tangen ini apa gunanya? Awak tidak paham-paham loh kan? Awaknya tidak paham apalagi Ustaz. Masih ada ya? Masih, rahimahullah. Akhirnya saya kena marah gara-gara pertanyaan itu. Dia sendiri tidak bisa menjelaskan itu apanya. Ya, semoga Allah memaafkan kami. Ya, saya termasuk kritis juga memang. Sebab saya tanya kan, kami belajar mubtada khabar ini berguna bagi kita. Iya kan? Sebab mubtada subjek khabar adjektifnya keterangannya kan jelas itu. Mana mubtada mana khabarnya. Itu berguna untuk memahami perkataan orang, memahami perkataan Allah, perkataan Rasulullah SAW. Nah kini belajar kita sinus ke sinus tangan. Sampai sekarang tidak ada guna bagi saya dan seterusnya. Terbuang-buang waktu itu. Ada tuan-tuan yang sudah bisa menjelaskan? Tidak juga kan? Nah. Baik, waktu 5 menit lagi dari sekarang, bukan dari tadi. Dari sekarang kan? Baik. Jadi misi begini yang harus kita tegakkan, masuk surga.
Nah, visinya apa? Misinya apa? Kalau ingin masuk surga, Allah sudah jelaskan pula bahwasanya Allah utus Rasulnya membawa hidayah wa dinil haqq. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli. Supaya dia, Allah lah yang telah mengutus Rasulnya dengan al-huda wa dinil haqq, dan agama yang hak. Ibnu Abbas menafsirkan al-huda itu adalah al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Wa dinul haq al-amalus salih. Maka Nabi SAW diutus membawa kedua ini, ilmu dan amal. Nah, siapa yang ingin mencapai visi masuk surga, jalannya ilmu dan amal. Ilmu saja tidak berguna. Amal tanpa ilmu tidak juga masuk. Harus berilmu dan beramal. Harus ilmu dan amal. Kalau ilmu itu banyak tapi tak diamalkan, orang tua-tua kita dulu bilang seperti pohon tak berbuah. Saya mencontohkan, antum punya sawit 5 batang. Sebatang buahnya sekali panen 200 kilo. Berarti 5 batang berapa? 1 ton. Dengan harga sawit sekarang berapa? 3 juta sekali panen. Panen sekali 2 hari, ya. Dasar enggak punya sawit, sentes tadi itu. Sekali 2 minggu. Enggak, dia enggak punya sawit, jadi enggak tahu dia. Sekali 2 pekan, berarti sebulan 6 juta. Tapi Masya Allah Ustaz Sukri ini punya 5 hektar. Tapi per hektar, per batangnya, atau 5 hektar berapa batang tuh? Anggaplah 300 batang. Karena 1 hektar itu 80. 80 kali 5, berapa tuh? Lambat tuan-tuan, 400. Yang punya dia sebenarnya. Saya tidak punya juga Ustaz. Saya ada 4 kali atau beberapa kali saya coba nak jadi orang kaya, tidak jadi-jadi. Nah, belum rezeki saya untuk jadi orang kaya nampaknya. Sawit juga belum punya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Syekh. Alhamdulillah. Jadi 400 batang, tapi buah sebatang sekilonya. Antum suka punya 5 batang atau 5 hektar? Saya ulang lagi Ustaz. Antum tak nyimbak nampaknya. 5 batang, 1 batang 200 kilo panennya. 5 kali 200, 1 ton. Dapatlah sekali panen 3 juta. 2 kali panen sebulan 6 juta. Ya kan? Taib. Ini Ustaz Zukri, 5 hektar, 400 batang. Tapi sebatang panennya 1 kilo. Atau 5 kilo lah, biar apa betapun, 5 kilo lah. 5 kilo, dapatlah 2 ton kan. Antum pilih yang mana? 5 batang dengan 1 ton atau 5 hektar 2000 kilo? 5 batang saya pilih. Iya, saya pilih yang 5 batang begini, bermutu dia. Nanti tanam lagi 5 kan, tanam lagi 5. Awak baru nak sampai sehektar, dah dapat hasil 18 juta sebulan. Dia 5 hektar dapat 2 juta 6 juta sebulan. Paham tak? Demikian juga ilmu itu. Ramai pun santri kita, ramai pun jemaah kita, tapi mutu tak ada. Mutu tak ada. Ilmu tinggi tapi tidak berbuah amal. Atau beramal rajin tapi tanpa ilmu. Makanya ini visi misi pendidikan kita. Sebab bagaimanapun inilah yang akan menciptakan kenyamanan itu. Di saat mahasiswa kita, ketika kita bicara tentang keteladanan dari sisi disiplin misalnya, kita dilihatnya yang paling disiplin. Pemaaf misalnya, kita yang dilihatnya paling pemaaf. Kan enggak? Berbantah ustaz sama ustaz tahu mahasiswa.
Apa lagi yang nak diambil tuh? Oi, kalian ya sama innamal mu'minuna ikhwah katanya. Capek antum berbusa mau lu bilang ikhwah. Tapi Ustaz melantas masuk sukri katanya. Gara-gara apa? Kadang gara-gara saya potong sebatang rokok pula bantah. Kalau bantah masalah beda pendapat agama misalnya, ada juga lah ya, enggak ya. Ini enggak. Gara-gara pun tak tentu yang diperbantahkan. Gara jabatan, gara pangkat, gara ini dan sebagainya. Nasallallahu alaihi wasallam. Saya sebenarnya mau cerita panjang dengan antum, tapi tidak boleh kata panitia. Ya, kesimpulannya bahwa pendidikan ini sebenarnya harus menjadi lembaga yang menyamankan dan tak mungkin nyaman kalau penyelenggaranya tak nyaman. Karena tidak mungkin membahagiakan orang kecuali orang yang bahagia. Dan bahagia itu tidak mahal. Kadang tidak perlu biaya. Ya, cukup antum lapangkan hati dari semak-semak yang menyebabkan kita menyemak. Bersihkan. Dengan apa? Al-ilmun nafi', al-huda wa dinil haqq. Karena visi kita tidak jauh masuk surga dengan ilmu yang manfaat dan amal yang saleh. Di mana kita dapat itu? Simpulnya ada fabima rahmati minallahi lintalahum sayyiduna wa habibuna wa syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya kembali kepadanya. Insyaallah permasalahan kita mudah-mudahan banyak terselesaikan. Semakin dekat kita dengan Nabi, maka semakin banyak penyelesaian kita. Jangan jauh-jauh daripadanya. Dan tekan nafsu dan keinginan kita, baik individu, golongan, dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih dan mohon maaf. Ya, terima kasih juga atas kehadiran Buya. Ya, dan mudah-mudahan jadi semangat bagi kita ndak ya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa sallam. Daurah Ilmiah Islam Batam dan Natuna Kepulauan Riau. Ustaz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullahu Ta'ala. Ustaz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullahu Ta'ala. 16 sampai 23 Jumadil Akhir 1443 Hijriah atau 19 sampai dengan 25 Januari 2022. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah pasti akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat tingginya. Masjid Jabal Rahmah, Bengkong, Nusantara, Batam, Rabu 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriah atau 19 Januari 2022. Jernihnya air di hulu ba'da maghrib sampai dengan selesai. Kamis 17 Jumadil Akhir 1443 Hijriah atau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus yang kedua, ketika ada salah satu yayasan yang tidak lagi aktif, sementara kami ingin membantu, tetapi pengurus yayasan tersebut kurang baik juga kepada kita. Lalu bagaimana kita untuk membantu, sementara
biasa kita pun ketika dimusuhi kurang baik pun kita bukan untuk membantu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya? Baik. Masya Allah, pertanyaan luar biasa. Jawaban saya singkat. Apa yang kau rasakan, ku rasakan juga. Ikhwani fillah, dakwah ini memang memerlukan fokus, memerlukan tenaga, waktu, dan pengorbanan. Makanya di saat kita akan memilih siapa yang akan mendampingi kita, memang juga kita harus persiapkan, ya kita harus siapkan atau kita cari yang memang mendukung aktivitas kita. Makanya ketika saya sebelum menikah dulu, saya memang kencang sekali berdoa. Terus terang, ya doa saya sederhana. Ya Allah, beri saya istri yang salihah, cantik tidak masalah asal kaya. Iya, salihah ini kan luas artinya. Artinya siap dengan segala keadaan, itulah lebih kurang. Istri yang salihah itu bukan yang pandai masak dan sebagainya, bukan itu saja. Tapi adalah yang pandai bergembira di saat kita bergembira, sedih di saat kita sedih. Dan kita di saat bermasalah, dia bukan memperkeruh, tapi justru membantu dan mendukung kita menghadapi masalah. Nah, Nabi kita alaihi salatu wassalam mendapatkan itu. Khadijah radhiyallahu taala anha, pas sekali di saat Nabi berdakwah di saat-saat sulit. Sebelum berdakwah pun antum ingat sendiri. Nabi alaihi salatu wassalam karena melihat keadaan yang sangat tidak kondusif di masa jahiliyah, beliau banyak mengasingkan diri ke Gua Hira kan. Nah, otomatis kerjanya mestilah ditinggalkan, sebulan pergi. Tapi Khadijah radhiyallahu anha sebagai suami istri yang Masya Allah, yang Allah kirimkan untuk mendampingi sebaik-baik manusia, maka Khadijah radhiyallahu anha tidak pernah memprotes apa yang dilakukan Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan di saat beliau pulang setelah mendapatkan wahyu pertama Iqra, ketakutan beliau. Nabi sebagai manusia ketakutan, baru pertama mengalami peristiwa yang sama. Antum biar dah tahu, nanti pergi naik ke Gua Hira, tidak jauh, sekitar 2,5 jam naik. Ya, istilah ukuran sedang. Jadi sendirian. Ya, coba sendirian nanti malam-malam ke situ. Ya, antum dah sanggup sendirian malam-malam aja di situ sudah lumayan pemberani antum. Apalagi kalau tiba-tiba datang makhluk yang tak antum kenali. Gimana kira-kira? Dipagutnya antum dari belakang keras-keras itu. Iqra katanya. Ya, akhirnya Nabi ketakutan, wajar itu. Dan dia pulang ketakutan. Dia bilang zammiluni. Khadijah tidak bilang apa. Ada apa bang? Nggak, bukan gitu, dia tidak teriak-teriak. Kan dari dulu aku bilang jangan pergi juga, abang pergi katanya. Dia sudah kerja terbengkalai, duit tak ada. Habis itu kena fitnah pula oleh orang, tidak ada cerita. Jadi menerima suami itu ya dengan segalanya. Sebagaimana antum sebagai suami menerima istri dengan segala kelebihannya. Jadi Khadijah karena permintaan Nabi zammiluni, diambil selimut, diselimutinya. Diam. Dia tenang. Dah tenang Nabi, baru Nabi yang ceritakan. Coba kalau dari awal dibilang gitu. Sudahlah Nabi ketakutan sama di Gua Hira, di rumah lebih
ketakutan lagi, menakutkan lagi. Jadi ini beruntunglah antum misalnya kalau diberikan istri yang selalu mendukung dalam segala keadaan. Tapi kalau memang keadaan seperti itu, ya tidak disetujui oleh istri, berarti juga kita perlu introspeksi juga. Istri itu juga perlu waktu kita. Kalau antum tak punya waktu rekreasi bersama istri, ajak dia pergi ngaji sambil rekreasi. Model yang saya buat sekarang. Iya, saya pergi dakwah, saya selalu tidak bawa istri itu kemana-mana. Kemana pun saya siap bawa dia. Walaupun agak repot sedikit dari segala sisi. Langkah agak terlambat dikit, duit agak keluar sedikit. Tapi saya siap bawa dia kemanapun. Kemanapun dia pergi, sekalipun ke AKUA. Mana tahu dia setuju kan di tempatnya. Ayo katanya, setuju juga. Nah. Tapi sampai sekarang belum ada harapan nampaknya. Awak sebenarnya bawa dia tuh ada harapan juga sebenarnya. Tapi belum dapat nampaknya. Tidak apa-apa. Nikmati apa yang ada. Ustadznya. Jadi istri rupanya mungkin perlu juga diberikan sentuhan-sentuhan seperti itu. Tidak perlu mahal-mahal sih. Di sini kan banyak tempat yang ini, antum beli nasi bungkus pergi berdua aja. Ya duduk tepi pantai atau tepi sungai, tapi hati-hati jangan mencebur. Ya, makan sambil itu. Atau bawa anak, suruh anak main-main, kita sedang santai berdua. Ini kadang perlu, kadang kita lalai di situ. Bukan antum, saya bilang. Makanya saya nak menebusnya dengan cara itu. Pergi saya kemana? Ke Mekah pun kalau dia nak pergi saya bawa, tapi catatan ada duit. Ya kalau ada duit. Tapi kalau untuk di Indonesia insya Allah masih tercover kan. Ya nak pergi, apalagi kan hanya ke Bangkinang. Ke Bangkinang tiap hari nak saya bawa dia, tidak siap. Alhamdulillah, untung tidak siap. Ya kalau sempat siap, ibaratnya kata kawan-kawan kalau kantor imigrasinya dibawa kemana-mana, pisahnya cepat habis. Langsung dicap habis pisah. Paham tak? Awak sedang asik cerita sama kawan, bang balik lagi katanya kan. Tapi kalau dia tinggal, alhamdulillah. Paling dia telepon, abang dari mana katanya kan. Masih Bangkinang, ayolah bawa kunci, bawa, alhamdulillah. Udah makan belum katanya. Tuh pesayang tuh tanya makan, udah makan belum? Awak udah makan memang. Kita balas pula, adik pesan apa? Gitu. Nah, biasanya kalau saya makan di luar, kalau enak, saya bungkusin bawa pulang. Apalagi kalau ditraktir orang. Jelas Ustaz? Jadi kadang-kadang memang perlu ya kita memberikan waktu untuk istri kita. Apalagi kita yang mohon maaf di awal-awal berjuang nih lebih banyak kita menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, menghabiskan biaya. Biasa itu. Nah, dan insya Allah tujuan kita kan memang untuk lillah biiznillah ta'ala. Dan Allah urusan selanjutnya serahkan urusan kepada Allah SWT. Yang pertama. Yang kedua, banyak berdoa. Banyak berdoa kepada Allah SWT. Karena memang senjata kita yang sangat kita andalkan doa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya para nabi itu semuanya beresiko meninggalkan istrinya. Untuk lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Untuk misi dakwah antar anak dan istrinya ke tempat tak berpenghuni. Cuman karena istrinya paham ini lillah, dia bilang la yudayyi'an Allah. Allah tak akan sia-siakan, betul. Tapi tak disia-siakan itu dengan berpangku tangan, tidak. Hajar harus lari ke sana kemari mencari sumber air. Dah habis usahanya, dah habis tenaganya, dah loyo dia. Antum nak tahu coba sa'i nanti kan? Ya, yang pernah umrah haji, dah pernah sa'i kan? Ya 3,5 kilo. Ada juga lari-lari kecil itu. Mohon maaf kita dalam keadaan tidak pakai, kalau lain maraton kan kita lengkap dengan penopang semuanya kan. Ini enggak ada penopangnya. Macam enggak paham pula. Iya kan? Kain lepas saja. Nah, bayangkan itu.
luar biasa. Nah, jadi capek, apalagi bagi seorang wanita. Antum sekarang tahu sa'i di ruang ber-AC, di kiri kanan ada tempat air minum, air zam-zam. Semoga Allah semakin melimpahkan salam keselamatan kepada Ibunda Hajar alaihissalam. Tapi Allah berikan sumber air. Antum tahu sendiri sumber air itu adalah sumber kehidupan paling mahal di padang Sahara. Orang sampai berperang gara-gara itu. Atau bisa orang harus minta izin kepada siapa yang menemukan pertama, karena memang sudah berlaku semacam konsensi umum waktu itu, siapa yang pertama menemukan dia pemiliknya. Nah, makanya datang Bani Jurhum minta izin ke Hajar untuk tinggal di situ. Akhirnya Mekah menjadi tempat yang waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya, berdoa banyak. Mana tahu nanti rumah antum lahir pula Zam-Zam, mendatang keberkahan. Ya. Mana tahu kan? Allah yang maha mengetahui. Makanya berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, bersayang-sayang kemudian. Bilang sama istri seperti itu. Enggak juga, suruh dia yang pergi berdakwah di rumah. Kalau adik bisa berdakwah tanpa seperti enggak seperti abang bisa cepat selesai, pergilah, biarlah abang yang urus rumah. Coba pula sekali. Ya kadang-kadang istri ada kan protes tuh. Abang enggak pandai ngurus duit belanja katanya, habis cepat katanya. Serahkan ke dia. Saya sudah lakukan juga. Awalnya sistem saya kan enggak susah. Uang belanja saya, ekonomi rumah tangga yang saya praktekkan tidak susah. Dompet saya letak di meja, pas istri bangun langsung terlihat olehnya. Paham enggak? Pas terbangun subuh tuh, sebelum subuh tuh yang terlihat pertama dompet saya. Awalnya gemuk tuh. Nah, kalau udah bangun dia langsung kurus. Coba aja seperti itu. Saya terinspirasi oleh Iyas Al-Qadhi. Antum pernah dengar Iyas bin Muawiyah Al-Qadhi, seorang qadhi yang sangat cerdas, yang sangat pandai memutus keputusan. Pernah melamar seorang gadis. Tanpa sengaja bertembunglah tamarannya dengan anak bujang. Kalau macam saya bersaing sama anak bujang, kalah lawak kan? Terpaksa dia gunakan strategi. Anak muda, Bapak kira kamu belum pandai ngurus ekonomi keluarga. Nggak usahlah dulu, dirapak dulu kan. Yang dilamar anak daro pula kan, anak gadis kan. Anak muda tak mau dikalah. Bapak jangan macam-macam dengan saya. Saya 1 sen pun tak luput dari catatan saya. Dia dengar sama anak gadis tu kan. Jangan-jangan Pak Tua yang tak paham katanya. Oh enggak, kalau saya kan ada pengalaman, mudah sekali urusan ekonomi rumah tangga tu. Saya terima gaji, taruh duit di peti, saya kasih kunci sama istri. Ambillah berapa kamu mau. Kira-kira yang mana yang diterima? Pak Tua atau si muda? Pak Tua. Alhamdulillah memang. Akhirnya sejak itu saya punya kebijakan seperti itu. Jadi dompet saya boleh dibuka oleh istri kapan saja, ambillah berapa mau. Cuma terus pandai juga, jangan taruh di situ semua duit. Habis itu nak beli lontong payah kita. Yang penting harus ada isi terus, berapa tuh urusan nanti. Nah, isi terus. Dan biar dia ngambil sepuasnya. Kalau pas antum rezeki hanya misalnya sehari itu 100.000, isi 100.000. Dek, ini dompet, ambillah berapa mau. Semua bang, ambillah semua. Tapi kan di saku lain kan ada 50.000 lagi. Misal itu kan. Karena memang tidak mesti kekayaan istri diketahui suami, ketuaan suami dikeluari seluruh oleh istri. Tidak mesti itu. Kalau tidak susah urusan gono gini nanti. Iya kan? Terpaksa keluar gono gini. Jelas sudah? Nah, coba dengan sistem seperti ini. Kalau dia artinya bisa ada yang kerja dakwah, abang di rumah, tidak ada masalah. Tawarin aja. Nah, insya Allah dia akan ngaku sendiri tuh. Memang perempuan tuh kodratnya di rumah. Awal laki-laki di luar. Itu sudah fitrah, itu sudah fitrah. Nah, insya Allah. Baik, pertanyaan kedua tadi juga sama itu, menghidupkan yayasan seperti tadi.
orangnya seperti tadi antum bilang, di saat ada maunya baik, ketika sudah ini tidak lagi gitu. Misalnya tadi saya katakan, antum ketika ada mobil mogok, antum tanya dulu enggak, Bapak orang soleh apa atau tidak? Kan enggak kan? Kan kita enggak nanya dulu, Bapak ini orang baik atau orang baik enggak? Nampak orang dalam kesulitan di jalan, kita bantu. Antarkan aja ke tempatnya. Kecuali orang penjahat, udah tahu kita penjahat, iyalah. Ya mau, ini kayaknya orang nak pergi merampok, kita bantu juga. Bawalah mobil saya Pak, kan jadi larikan nanti. Nah, tapi kalau orangnya zahirnya baik, lalu dia minta bantu, kita bantu. Cuman dengan niat seperti tadi. Kalau ada terbersit nak memiliki, antum pikir-pikir dulu berkali-kali. Iya. Dan apa yang kau rasakan? Aku banyak merasakannya. Nah, aku banyak merasakannya. Jadi makanya komitmen kami dari awal dari seperti itu. Kita membantu, tidak mesti harus memiliki. Ini bantu karena ingin jadi menantu tuh berarti ada udang di balik bakwan itu. Ya mau bantu kalau ada yang anak gadis, kalau tidak ada anak gadis tidak mau bantu. Tidak bisa. Ngado kadang kawan-kawan tuh. Kalau ada pak-pak itu bagi umroh udah tua-tua, tengoknya. Ada anak gadis bantu, kalau tidak ada tidak bantu. Nah, itu ada kan ada tidak bantu sesuai dengan yang kita mampu. Wallahu taala alam. Masya Allah ya. Ini berlama-lama dengan Jangan lama-lama. waktu kita yang membatasi kita. Demikian mungkin berarti cuma baru satu pertanyaan sudah habis waktu kita. Sekali lagi Ustaz kami ucapkan jazakumullah Wa iyyakum jazakallahu khair. terima kasih banyak atas nasihatnya. Semoga kami juga dapat mengamalkannya. Amin. Dan semoga ini bukan pertemuan pertama kita dan terakhir, dan semoga kita bisa bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang insyaallah. Baik, acara berikutnya kopi, teh dan snack ya sudah disediakan di Riau, Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullahu Ta'ala. Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullahu Ta'ala. 16 sampai 23 Jumadil Akhir 1443 Hijriah atau 19 sampai dengan 25 Januari 2022. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah pasti akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat tingginya. Masjid Jabal Rahmah, Bengkong, Nusantara, Batam, Rabu 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriah atau 19 Januari 2022. Jernihnya air di hulu, ba'da maghrib sampai dengan selesai. Kamis 17 Jumadil Akhir 1443 Hijriah atau 20 Januari 2022. Mengalir bagaikan air, ba'da subuh sampai dengan selesai. Masjid Nurul Falah, Ranai, Kabupaten Natuna, Kamis 18 Jumadil Akhir 1443 Hijriah atau 20 Januari 2022. Seperti menumpang perahu, ba'da Isya sampai dengan pukul 21:15 waktu Indonesia Barat. Jumat 19 Jumadil Akhir 1443 Hijriah atau 21 Januari 2022. Aku sangat merindukanmu, ba'da subuh sampai dengan syuruk. Sabtu 20 Jumadil Akhir 1443 Hijriah atau 22 Januari 2022. Sebening embun, secerah mentari, ba'da subuh sampai dengan selesai. Narasi yang serasi, ba'da Isya sampai dengan pukul 21:15 waktu Indonesia Barat. Ahad 21 Jumadil Akhir 1443 Hijriah atau 23 Januari 2022. Tablik Akbar bersama Ustadz Mubarak Bamu Alim LC MHI Hafizahullahu Ta'ala, ba'da Isya sampai dengan pukul 21:15 waktu Indonesia Barat. Masjid Jabal Rahmah, Bengkong, Nusantara, Batam, Senin 21 Jumadil Akhir 1443 Hijriah atau 24 Januari 2022. Ku ingin engkau seperti ibuku. Kajian Ummahat ba'da asar.
di saat semua rahasia dibuka. Ba'da Isya sampai dengan selesai. Selasa 22 Jumadil Akhir 1443 Hijriah atau 25 Januari 2022. Mutiara tetap mutiara. Ba'da subuh sampai dengan selesai. Kajian ini insya Allah disiarkan di semua media sosial. Saudi TV, KM TV, Hak TV, Baba TV Sunnah, Suska Mengaji, Bangkinang Mengaji, Aira TV, datariau.com, dan Radio Robani 91,1 FM. Terbuka untuk umum, untuk kaum muslimin yang hadir. Mari simak sepenuh hati, tetap dengan protokol kesehatan.